Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada motor PCX 160 kawan. Kali ini saya akan membagikan video tutorial servis PCX 160 ini ya. Jadi nanti throttle body kita bersihkan, lalu filter udara dan CVT ini juga kita bersihkan kawan. Nah, jadi ini buat kawan-kawan pemula yang mau servis motornya sendiri tapi bingung gimana caranya, bisa ditonton sampai habis video berikut ini. Jadi motor ini ngempos ya, kata pemiliknya perlu diservis rutin kayaknya ini. Oke, jok ini harus kita buka dulu kawan. Oke kawan, sebelum kita membuka bagasi atau joknya ini, kita harus membuka cover spanger dulu ya. Di bagian belakang sini ada baut 2. Nah, di sini saya gunakan penyongkel ini buatan sendiri dari pipa paralon yang saya bentuk sedemikian rupa ya kawan. Kemudian tinggal kita congkel-congkel tutup spanger ini. Hati-hati. Oke, setelah terbuka di bagian depan sini juga ada baut 2 lagi kanan kiri ya. Nah, selanjutnya baru kita buka baut spangernya menggunakan kunci T12 ya kawan. Kemudian di bagian bagasi sini ada penguncinya, ini harus kita ambil kawan, tetapi motor ini hanya ada 2 biji ya. Lalu tutup aki ini kita harus lepas dulu kawan. Nah, di bagian dalam sini ada baut sebanyak 5 biji ya, tetapi motor ini hanya ada 4 biji ya. Ini menggunakan kunci T10. Nah, kita cari bautnya semua. Oke, jika sudah bautnya kita kumpulin. Kemudian untuk joknya ini juga harus kita lepas kawan, biar lebih mudah ya. Di sini juga menggunakan kunci T10. Kita simpan bautnya, jangan sampai hilang. Oke, setelah semuanya sudah terlepas, tinggal kita lepas bagasinya ini, kita tarik ke belakang. Nah, sudah terlepas. Oke kawan, jadi ini throttle bodinya kita copot ya, kita bersihkan. Tetapi di sini ada kabel, ini untuk apa ini? Oh, tidak ada fungsinya, saya lepas saja. Nah, di sini kawan ada baut, kemudian selang bensinnya ini kita lepas dulu ya. Soket-soket semuanya kita lepas ya. Nanti kita copot semua. Di sini ada baut 10 menggunakan kunci T10, kita lepas dulu mas. Kemudian ini untuk selang bensinnya ini tinggal kita tekan menggunakan obeng min sambil kita tarik ya. Nah, seperti ini kita tekan, kemudian ini tinggal kita tarik. Nah, oke, jika sudah, lanjut kita buka semuanya kawan. Di sini ada cover kabel gas, ini juga kita copot ya. Nah, ini oke, kita copot semuanya, soket-soketnya kita lepas semuanya kawan. Oke, seperti ini kita singkirkan. Untuk karet filter ini juga kita lepas juga ya, kita kendorin. Kemudian baut throttle body itu sendiri kita lepas juga, ini menggunakan kunci T10 kawan ya. Di sini saya menggunakan impact untuk ngelepasnya ya, tetapi untuk pemasangan kita gunakan kunci T biasa ya kawan. Nah, ini sudah kelepas. Selang-selang kita amankan semua, kita singkirkan ya. Nah, di sini tinggal kabel gasnya kawan, kita lepas juga ya.
kita gunakan kunci 12 pas ya untuk melepas kabel gas ini. Cukup kita kendorin ya. Oke, seperti ini, tinggal kita copot semua kawan. Nah, ini dia sudah terlepas untuk throttle bodinya ya. Nah, ini tinggal kita pretelin dan kita bersihkan. Oke, di sini terlihat lubang intake kotor, nanti itu juga kita bersihkan kawan. Oke, ini dia untuk throttle bodinya. Di sini ada sensor ISC atau sensor IACV. Ini kita lepas kawan. Karet o-ring kita amankan, jangan sampai terkena bensin. Nah, di sini kelihatan kotor ya kawan. Semua kita pretelin. Ini kita kendorin juga. Kemudian kita lepas jadi dua untuk throttle bodinya ini ya. Nah, seperti ini kita lepas menjadi dua bagian. Kemudian untuk karet manifold ini kita lepas juga kawan. Nah, seperti ini kita gunakan obeng min untuk menjongkelnya ya. Nah, oke, ingat untuk posisinya ya. Jadi ini yang ada titik menghadap ke atas, bagian bawah ini enggak ada ya. Jadi posisi manifold ini kita perhatikan kan. Oke, di sini juga ada baut menggunakan kunci 8, ini kita lepas juga kawan. Ada 2 biji menggunakan kunci T8 bisa ya. Jadi buat kawan-kawan pemula, servis yang benar itu sebenarnya seperti ini ya kawan, bukan disemprot karbu cleaner dari corong filter udara, itu salah ya dan beresiko ya. Sebaiknya kita bersihkan seperti ini kawan. Oke, ini dia. Di sini ada karet o-ring, ini kita lepas kawan, kita amankan semua ya yang berbau karet. Nah, ini kita pretelin semua. Kemudian di sini ada sensor TPS atau sensor MAPS, ini kita lepas juga bisa, tidak dilepas juga nggak apa-apa ya. Nah, ini tinggal kita bersihin semuanya mas. Oke, di sini saya lepas juga ya untuk sensor MAPS ini. Di dalamnya sini juga ada karet o-ring berwarna merah, ini kita amankan. Tinggal kita bersihin menggunakan karbu cleaner kawan, sampai bersih ya. Oke kawan, di sini sudah saya bersihkan semua ya. Sudah saya semprot menggunakan angin kompresor juga ya. Nah, sekarang tinggal kita rakit ulang. Oke, pertama di sini kita pasang dulu karet o-ring yang bagian sini ya. Kemudian pasangannya ini kita pasang. Jadi seperti itu ya, sebaiknya kita pretelin semuanya supaya lebih bersih ya. Oke, tinggal kita baut. Ini yang menggunakan kunci T8 tadi ya, kita pasang dulu.
jangan terlalu kencang kawan. Oke, seperti ini. Lalu sensor ini kita pasang juga ya, karet o-ring, sensor langsam atau sensor ISC pada motor Yamaha atau sensor IACV. Kita bersihin dulu kan, jangan sampai ada debu-debu yang menempel ya. Tinggal kita pasang kembali baut-bautnya tadi, diteliti jangan sampai tertukar bautnya kawan. Oke, seperti ini sudah terpasang semua. Kemudian di bagian sini, nah ini tadi manifold ini jangan sampai keliru. Nah, oke, di sini ada tanda titik dan bautnya berada di sebelah kanan. Tinggal kita pasang semuanya kawan. Pastikan terpasang dengan benar ya. Tinggal kita kencengin baut-bautnya. Oke, seperti ini. Pastikan kencang. Seperti ini sudah selesai semua untuk throttle body ini ya. Nah, pastikan semua bersih, rapi. Oke, untuk throttle body sudah beres. Oke kawan, sekarang kita lanjut buka filter udara ini ya, dan kita bersihkan juga ya. Nah, ini dia filter udaranya ya. Di sini terlihat kotor sekali kawan. Nah, untuk membersihkan filter udara ini cukup diketok ya, tidak boleh disemprot menggunakan angin kompresor ya. Boleh disemprot tapi harus miring seperti ini untuk penyemprotannya ya, atau cukup diketok-ketok ke tanah ya, nanti kotoran akan jatuh sendiri kawan. Oke, seperti ini ya cara membersihkan filter udaranya ya. Nah, ini kita cukup ketok-ketok ke tanah, kotoran sudah jatuh sendiri ya. Nah, apabila ingin tetap disemprot menggunakan angin kompresor, caranya harus miring seperti ini kan.
supaya kotorannya bisa keluar ya. Nah, cukup bagian samping-samping ini yang kita semprot dan nanti kita bersihkan juga menggunakan kain lap ya, atau bisa juga dibersihkan menggunakan bensin. Kita kuas-kuas bagian yang kotor ya. Setelah itu tinggal kita bersihkan menggunakan kain lap dan sudah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut membersihkan lubang intake ini kawan. Nah, sebelum kita membersihkan itu kita harus posisikan titik top dulu ya. Jadi puli depan ini kita putar ke kiri ya, atau ke depan, sambil kita perhatikan pergerakan klep ya. Nah, seperti ini kawan. Nah, disitu kelihatan batang klep ya. Nah, coba kawan-kawan perhatikan batang klep tersebut. Kemudian ini puli depan saya putar ya, akan saya putar ke depan. Nah, coba kawan-kawan perhatikan batang klepnya ya. Jadi setelah klep in bergerak, nah itu klep in bergerak. Setelah klep in bergerak, kita putar ke depan lagi sedikit. Nah, itu pasti sudah berada di titik top ya, atau kedua klep in tertutup ya. Nah, itu baru kita bisa bersihkan ya. Oke, seperti ini kawan, tinggal kita semprot menggunakan karbu cleaner ya. Nah, disitu kelihatan kotoran keluar semua ya, kotoran rontok. Untuk kawan-kawan tidak usah takut ya, tidak perlu khawatir akan terjadi hal-hal yang beresiko ya, karena menurut saya ini masih lebih aman daripada disemprot menggunakan karbu cleaner dari corong filternya ya, tanpa dilepas TB-nya ya. Jadi cara seperti ini atau metode seperti ini saya rasa masih aman kawan. Nah, kemudian di sini kita gunakan alat bantu yaitu sikat gigi untuk menjangkau bagian-bagian yang dalam supaya semuanya lebih bersih ya. Kita semprot sampai bersih, sampai kotoran terangkat semua kawan. Di situ kelihatan sendiri kotoran semua keluar ya. Oke, jika seperti ini ya, bagi kawan-kawan yang tidak punya angin kompresor bisa disedot menggunakan suntikan ya. Nah, tetapi jika saya semprot saja menggunakan angin kompresor ya. Oke kawan, ini dia hasilnya ya. Setelah saya bersihkan menggunakan angin kompresor, sudah terlihat lebih bersih. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang kembali throttle body ya. Oke, kita pasang kembali throttle body. Ini untuk kabel gasnya kita pasang terlebih dahulu ya. Untuk posisi jangan sampai tertukar kabel bagian atas dan mana kabel yang bagian bawah ya. Nah, ini diteliti saat pembongkaran tadi ya. Kita tes terlebih dahulu apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Oke, tinggal kita kencengin murnya. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut pasang e-bonnet ini kan. Di sini ada centilan, ini menghadap ke depan ya. Kita tempelin ke throttle bodinya sini dulu. Kita pasang bautnya, kita
pegangin menggunakan tangan dan kita masukkan dulu ke corong filternya sini. Nah, tinggal kita lurusin bagian depannya ya, seperti ini. Oke, tinggal kita baut ya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali soket-soket sensornya tadi. Kita pasang semuanya. Pastikan bunyi klik. Soket injektor kita pasang semuanya ya. Selang bensin. Nah, untuk pemasangan selang bensin. Di sini untuk klipnya ini kita tekan dulu ya. Setelah kita tekan baru kita masukkan. Nah, seperti ini. Setelah masuk tinggal kita tarik lagi keluar ya untuk klipnya ini atau penguncinya ini. Oke, seperti itu. Lanjut kita pasang kembali baut dudukan selang bensinnya ini tadi ya. Cover kabel gas ini kita pasang kembali kan. Oke, kita kembalikan seperti semula. Kita baut. Kita kencengin semua bautnya. Oke, seperti ini kawan ya. Cukup untuk pembersihan throttle body ya. Oke kawan, sekarang kita lanjut untuk membersihkan bagian CVT sini. Karena di sini kelihatan kotor banget. Nah, itu terlihat debu-debu berterbangan ya. Setelah saya semprot menggunakan angin kompresor. Nah, jadi ini fungsi servis rutin ya, supaya motor kalian tetap maksimal, tetap terawat, dan pastinya tarikan lebih responsif ya. Oke, di sini saya lepas semua puli belakang ini ya, menggunakan kunci 19. Lalu untuk puli depan menggunakan kunci 22 ya. Kita lepas semua kawan, kita bersihkan secara menyeluruh. Nah, di bagian puli belakang sini biasanya kotoran menumpuk. Nah, itu kelihatan sendiri betapa kotornya motor ini. Oke, jika motor minim perawatan atau jarang dirawat seperti ini, pastinya tarikan motor akan delay, lemot ya, molor. Nah, fungsi dari servis rutin yaitu seperti ini kan, supaya motor tetap bersih, tetap bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya tarikan lebih responsif. Di bagian puli depan sini juga kita lepas semuanya kawan, kita bersihin secara menyeluruh.
Ini dia, sekarang kita lanjut pretelin buli belakang ini kawan. Nah, ini untuk ngelepas kampas ganda atau buli belakang ini kita tahan menggunakan kaki supaya tidak loncat kan. Nah, ini dia kampas gandanya. Nah, ini kita bersihkan tiang-tiang kampas ganda ini kan, karena disitu biasanya karat ya atau seret. Nah, itu kita bersihkan. Di sini ada penguncinya, kita ambil dulu ketiga-tiganya ya, kita lepas menggunakan obeng min bisa ya. Oke, kemudian di sini ada plat penahannya. Nah, ini cara ngelepasnya bisa menggunakan cara seperti ini kan. Nah, kunci shock besar tadi kita masukin ke sini dan kita pukul pelan-pelan menggunakan palu. Nah, ini otomatis dia kelepas sendiri ya. Nah, untuk melepas kampas ganda ini bisa dilepas pirnya atau bisa juga menggunakan cara seperti ini kan. Tinggal kita pukul-pukul, maka ini kampas ganda akan terangkat dan lepas dengan sendirinya. Nah, ini sudah kelepas. Sini ada karet gandanya, kita simpan, ada 3 ya. Nah, ini tinggal kita pretelin semuanya ya. Kita bersihin tiang kampas gandanya itu ya, karena disitu biasanya seret ya. Nah, ini dia ketiga tiang kampas ganda ini kotor atau seret. Nah, ini harus kita bersihkan kawan. Di sini saya menggunakan amplas ya, tinggal kita putar-putar menggunakan amplas seperti ini sampai bersih ya. Kemudian kita pasang kembali kampas gandanya ya. Tetapi jangan lupa kita kasih gemuk atau kita kasih stemplet sedikit ya sebelum kita pasang kampas gandanya. Oke, seperti ini kan, sepertinya sudah terlihat lebih bersih ya. Nah, oke seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita kasih stemplet sedikit kan sebelum kita pasang kampas gandanya ya. Nah, ini kita kasih stemplet sedikit ya, jangan terlalu banyak supaya nanti tidak nyiprat kemana-mana ya, karena itu akan beresiko kampas ganda jadi selip ya. Jadi sedikit saja, kemudian tinggal kita pasang kembali kampas ganda ini. Nah, itu tujuannya adalah supaya pembukaan kampas ganda ini bisa lebih ringan, bisa lebih enteng ya kawan. Nah, ini kan dia bisa lebih maksimal saat proses membukanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk karet ganda ini tadi ada 3, kita pasang kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang pir kampas gandanya ya. Pemasangan pir kampas ganda ini jangan sampai terbalik. Nah, di sini ada sisi pendek dan sisi panjang. Sisi pendek di bagian sini, lalu sisi bagian panjangnya di bagian sini kan. Nah, untuk pemasangannya bisa menggunakan gunting ya.
Oke, seperti ini sudah selesai, tinggal kita pasang plat penahan kampas gandanya ini. Sisi bagian tajam kita simpan di bagian luar, sisi bagian tumpul kita simpan di bagian dalam. Kita getok sedikit supaya plat ini bisa masuk ke dalam, tinggal kita pasang penguncinya ya. Untuk penguncinya sisi bagian tajam menghadap ke luar ya, sisi bagian tumpul menghadap ke dalam. Jangan sampai terbalik karena bisa beresiko penguncinya lepas dengan sendirinya ya. Oke, seperti ini kawan, sudah selesai semuanya, sudah terpasang semuanya ya. Tinggal kita rakit kembali ya. Nah, untuk pemasangannya bisa menggunakan cara seperti ini kan. Kita tekan menggunakan kedua tangan sampai masuk ya. Lalu kita tahan dengan kaki dan kita pasang murnya ya. Untuk murnya ini juga jangan sampai terbalik, yaitu sisi bagian tajam menghadap keluar ya, bagian tumpul menghadap ke dalam. Jangan sampai miring juga, pastikan mur ini sudah terpasang dengan benar ya. Kita pasang dulu menggunakan tangan, setelah dirasa sudah pas baru kita kencangkan menggunakan kunci ya. Oke, sekarang kita pasang kembali semua komponen CVT ini. Kita pasang bagian depan dulu. Di sini ada rumah roller, dan untuk rollernya di sini ada bagian tertutup dan terbuka. Bagian tertutup kita taruh di sebelah kanan semuanya ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk bosnya ini kita kasih template sedikit kawan. Nah, di bagian sini kita kasih template sedikit, jangan terlalu banyak ya. Oke, kita pasang kembali. Nah, seperti ini kawan. Kita pasang tutup rumah roller ini. Oke, tinggal kita pasang ke tempatnya ya. Kemudian untuk fanbelnya kita pasang juga. Untuk pemasangan fanbel di sini ada tulisan. Nah, tulisan ini harus menghadap ke kita ya. Jadi tulisan harus bisa dibaca di posisi kita ya, jangan terbalik. Untuk ring dan murnya kita teliti. Di bagian depan sini menggunakan mur ukuran 22 ya. Oke, kemudian kita pasang puli belakang. Untuk pemasangannya seperti ini kawan. Fanbelnya kita selipkan dan kita tekan puli belakangnya sini. Nah, sampai fanbelnya masuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang mangkok ganda, ini juga pastikan bersih. Oke, di sini ada ring dan mur 19 ya, menggunakan kunci 19. Oke, kita kencangkan, kita tahan menggunakan tangan kawan. Oke, semua perakitan dan pembersihan CVT sudah selesai, tinggal kita tutup kembali kawan.
Oke, tahap paling akhir yaitu penggantian oli mesin, kawan. Untuk pengetapan oli mesin bisa dari sini, bisa juga dari baut khusus tap mesin menggunakan kunci 12 bisa ya, terserah. Oke, kita miringkan motor sampai benar-benar habis oli mesinnya ya. Di sini juga terlihat oli mesin ini sudah kotor, kawan. Oke kawan, proses servis motor PCX 160 sudah beres semuanya. Sekarang kita tinggal coba nyalakan motornya, kawan. Oke, motor sudah berbunyi. Oke, sudah lebih halus. Nah, sekarang tinggal kita tes jalan gimana perbedaannya ya. Tapi sebelum itu kita pasang dulu jok bagasinya dan juga joknya kita pasang semuanya dulu. Untuk langsam motor PCX ini tidak bisa kita setel, kan ya, jadi sudah paten. Jika kalian ingin bisa disetel, bisa diganti ISC atau IACV nya menggunakan sensor manual, kawan. Oke kawan, cukup sampai di sini tutorial servis motor PCX ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe. Salam otomotif. Terima kasih. Sampai jumpa.